Salam, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam acara program Mimbar Betel dan bersama saya Pendeta Naftali Untung. Dan hari ini saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini pasti memberkati kita karena firman itu adalah berkat yang datang dari sorga. Tema perenungan khotbah hari ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dan menyelesaikan sampai garis finish. Untuk nas pembimbing kita, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh menyimak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat, Alkitab berkata begini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebagian dari ayat-ayat yang disampaikan tulis Ibrani kepada jemaat-jemaat yang mereka sedang bergumul menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa kehidupan itu seperti diumpamakan seorang yang sedang berlomba. Di dalam pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kekristenan, kehidupan kita itu diumpamakan seperti orang yang sedang berlomba. Kalau kita berbicara perlombaan, maka kita akan melihat ada start dan ada garis finish. Yang harus menjadi fokus kita adalah kita harus mampu sampai garis finish. Kalau kehidupan diumpamakan sebagai sebuah perlombaan. Nah, ternyata Alkitab memberikan kesan kepada kita, ada banyak orang memulai dengan sebuah perlombaan kehidupan, memulai dengan sebuah kehidupan, tapi pada akhirnya tidak sedikit orang yang tidak sampai garis finish. Itu sebabnya pada ayat yang ketiga bagian yang ke-C, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ternyata ada banyak orang dalam perlombaan menjalani hidup. Ada yang menghadapi keputusasaan, ada yang menghadapi kelemahan dan tidak bergairah. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman bersama-sama dengan saya. Bagaimana supaya kita ini yang sekarang kita mengikut Kristus, pada akhirnya kita sampai garis finish dan pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa di depan kita pada waktu kita menjalani kehidupan, ada banyak dosa yang merintangi kita. Bahkan ada banyak beban-beban yang sedang merintangi kita. Sekali lagi, hidup ini sebuah perlombaan. Dan ada banyak beban, ada banyak rintangan di depan kita. Dan Alkitab berkata, tidak sedikit orang yang mulai lemah dan menjadi putus asa. Nah, hari ini perenungan firman Tuhan yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita sampai ke garis finish, memenangkan sebuah perlombaan pertandingan yang pada akhirnya ada upah dan kita berjumpa dengan Tuhan. Hal yang pertama yang kita akan bahas, bagaimana supaya kita bisa memenangkan sebuah perlombaan dan sampai garis finish.
Hal yang pertama adalah mari kita belajar kepada tokoh-tokoh iman. Di dalam ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Alkitab berkata, kita ini hidup disaksikan oleh banyak saksi-saksi iman. Yang dimaksud dengan banyak saksi itu berbicara adalah saksi-saksi iman yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 itu menulis pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40, itu menerangkan kepada kita tentang saksi-saksi iman yang oleh pergumulan perjuangan mereka mempertaruhkan iman, mempertaruhkan hidupnya sampai ke garis finish. Kitab Ibrani pasal 12 mengajar kepada kita, kalau kita pengen sampai ke garis finish, belajarlah dengan saksi iman. Pada pasal 11 kita belajar ada saksi-saksi iman yang luar biasa. Di sana dikatakan ada yang namanya Habel. Itu adalah saksi iman. Ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah. Dan kalau saudara melihat beberapa kebenaran firman Tuhan di sana, maka saudara akan temukan ada Musa dan beberapa tokoh yang lainnya. Inilah saksi-saksi iman. Nah, mari kita melihat begini. Apa yang perlu kita pelajari dari saksi-saksi iman ini? Dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita berjuang sampai garis finish. Yang kita mau pelajari adalah pada Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan di sana adalah dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Saksi-saksi iman itu berlomba-lomba dengan tekun sampai ke garis finish. Kata tekun dalam bahasa terjemahan yang lain dalam penafsiran dikatakan dengan sabar, dengan penyerahan total. Bahasa tekun dikatakan di sana dengan setia, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Jadi yang perlu kita pelajari dari para saksi iman, dari tokoh-tokoh Alkitab, supaya sampai ke garis akhir adalah mari belajar bertekun, belajar bersabar, belajar setia dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Alkitab berkata, Bapak Ibu, di depan kita ini pada waktu kita menjalani kehidupan, Alkitab berkata ada rintangan dosa, ada beban yang berat. Hidup itu seperti itu. Di depan kita ini ada dosa, ada berbagai macam dosa dan bentuk-bentuk dosa, ada berbagai macam rintangan, pergumulan, beban yang berat. Nah, bagaimana para tokoh iman, para saksi iman itu mampu mengalahkan dosa, mampu menghadapi berbagai rintangan? Alkitab berkata, mereka berjalan menjalani kehidupan dengan bertekun, dengan setia. Tidak mudah menyerah, tidak mudah menjadi lemah. Belajar bersabar seperti Abraham yang begitu lama tetap setia dalam penantian akan janji Tuhan. Belajar bersabar, tekun dan setia dan ulet seperti Nuh. Dikala Nuh diledekin orang, dicemooh orang, Nuh dikatakan, kamu ini orang yang gak benar. Musim begini katanya akan ada banjir bandang, ada air bah, kau bikin juga perahu di atas gunung. Bagaimana Nuh diolok-olok oleh orang masyarakat sekitar. Tetapi karena ketekunannya, karena tidak gampang menyerah, olokan datang kepada Nuh, kepada keluarga Nuh, tetap setia dalam ketekunan tekun dalam pergumulannya. Alkitab berkata apa? Dalam ketekunannya Nuh selamat dan pada akhirnya dia memenangkan garis akhir. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dengan tokoh-tokoh iman, kita belajar dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf bertekun dalam sebuah proses yang panjang. Dari anak muda sampai menjadi seorang perdana menteri di Mesir, itu proses yang panjang. Tidak saja dibuang dan difitnah oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, tetapi juga difitnah di istana, di sekitar istana. Itu pun dialami. Tetapi ketekunan, kesetiaan, kesabaran dari Yusuf pada akhirnya dia memenangkan kehidupan
pergumulan sampai garis akhir. Kita berbicara dengan yang namanya Musa. Bagaimana orang-orang Israel dengan karakternya yang keras waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau Musa tidak belajar bersabar, tidak belajar bertekun, Musa juga tidak akan pernah bisa memenangkan pergumulan yang begitu berat. Hidup ini harus belajar bersabar, belajar bertekun. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendengar berita Mimbar Betel hari ini, dan saudara bergumul dan sampai sekarang bergumul setahun, 2 tahun dan belum mendapatkan jawaban. Mungkin saudara mendengar berita ini dan semua sampaikan kepada saudara, belajarlah bersabar. Jangan menjadi lemah karena pergumulan Anda belum didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau ada orang mengolok-olok Anda karena Anda mengikut Kristus, belajarlah bersabar dan bertabahlah seperti Nuh. Kalau Anda sekarang sedang diproses oleh Tuhan begitu berat, belajarlah kepada Yusuf, seorang yang mau diproses Tuhan pada akhirnya menjadi seorang yang hebat. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan berita Mimbar Betel ini, dengar baik. Mari jalani hidup. Walaupun di depan kita ada banyak rintangan, ada banyak godaan, ada banyak dosa, ada banyak pergumulan. Nyanyian kita mungkin berkata, sabar dalam segala susahku. Sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar, Dia beri kuat padaku. Belajar bersabar, belajar bertekun dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang pada akhirnya kita sampai ke garis finish. Belajar dari Yesus selama 3,5 tahun Dia melayani. Bukan hanya penderitaan secara fisik. Dia diolok, dia difitnah, dia dicemooh, bahkan disalibkan. Tapi dia belajar bersabar. Belajar dengan para rasul juga sama. Mereka belajar sabar, bertekun, yang pada akhirnya mereka menyelesaikan garis akhir. Mari relakan diri Anda untuk belajar bersabar, bertekun dalam berbagai macam pergumulan. Percayalah kalau Anda belajar bertekun, bersabar, setia dan tidak mudah putus asa, Anda akan sampai ke garis finish. Yang kedua yang kita akan pelajari dari kitab Ibrani pasal 12. Selain kita belajar bertekun dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan perlombaan kehidupan kita, Alkitab berkata, marilah ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada kata-kata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Alkitab berkata, kalau kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan dalam perlombaan hidup ini, nasihat yang kedua, marilah kita yang sedang bergumul menjalani kehidupan yang pada akhirnya sampai garis finish, Alkitab berkata, memandanglah kepada Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Mari dengar, ini penting buat Bapak Ibu. Alkitab mengajar kepada kita, pada waktu kita memandang kepada Yesus Kristus, artinya kita sedang memandang pengharapan. Pada waktu kita memandang Yesus Kristus, berarti kita sedang memandang sebuah kemenangan. Itu sebabnya kalau Anda sedang bergumul menjalani hidup dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan ajar jangan lihat pergumulannya, jangan lihat dosanya yang terlalu banyak, tapi lihat Yesus sumber kekuatan itu. Nah, kata marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus artinya begini. Mari Bapak Ibu perhatikan saya. Jadi begini, seandainya saya ada di posisi ini dan saya sedang berjalan menuju ke tempat finish ini, Yesus ada di sini, saya ada di sini. Alkitab berkata begini, hendaklah kamu yang sedang berjalan ini memandang kepada Kristus. Kenapa? Yesus itu telah mendahului kamu sekarang. Dia ada di posisi depan, pandanglah Dia. Dialah yang menjadi barometer kita. Kalau pada waktu Anda menjalani kehidupan
dan Anda mengalami kelemahan karena berbagai macam dosa, pandang Yesus kekuatan kita. Kalau kita sedang ada berbagai macam tantangan karena dosa, pandang Yesus, Dia pengampun kita. Kalau Anda sedang ada berbagai macam penyakit, pandang Yesus, Dia penyembuh kita. Kalau kita sedang berjalan dan menghadapi berbagai macam olok-olokan, Yesus berkata, aku lebih dahulu diolok-olok dan aku dihina. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, saudara dengar baik, ini penting buat kita. Jadi kalau kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam perlombaan, Tuhan ajar kita, pandanglah Yesus. Ada sebuah perumpamaan begini. Pada waktu seorang sedang ada di dalam sebuah arena perlombaan, contohlah perlombaan lari. Orang yang sedang berlomba dalam perlombaan lari, baik itu lari maraton atau lari cepat, jarak 100 meter atau 500 meter. Tidak ada seorang pelari itu kalau udah mulai start itu pandangannya ke bawah, tidak ada. Tidak ada. Pandangannya pasti fokus ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya seorang yang sedang melakukan kegiatan atau pertandingan, seorang yang sedang bergumul di ring atau di arena pertandingan apa saja, selalu kalau dia mengalami berbagai macam kesulitan, yang dipandang pasti pelatihnya dan bukan orang lain. Nah, dari contoh ini Alkitab mengajar kepada kita, kalau Anda sedang menjalani kehidupan dalam berbagai macam pergumulan, saudara jangan melihat ke bawah kalau Anda sedang berlari menghadapi berbagai macam rintangan. Lihatlah kepada Kristus yang di depan Anda. Kalau Anda sedang bergumul dalam berbagai macam pergumulan, tantangan hidup yang begitu berat, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, cobalah saudara melihat Yesus sebagai sang pemberi semangat. Ini penting buat kita. Sebab ada banyak orang di saat orang menghadapi berbagai macam pergumulan, yang dilihat besarnya pergumulan, yang dilihat besarnya sebuah tantangan, yang dilihat parahnya sebuah penyakit, yang dilihat besarnya sebuah kehidupan yang susah. Saya mau kasih tahu saudara hari ini kabar baik. Yesus lebih besar dari apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kalau Anda memandang Yesus, Anda memandang kekuatan yang luar biasa. Kalau Anda memandang Yesus, Anda memandang kesembuhan yang dahsyat. Kalau Anda memandang Yesus, fokus pada Yesus, Anda melihat sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini sekali lagi Alkitab mengajar kita, marilah kita melakukan sebuah perlombaan kehidupan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kenapa? Karena Dialah spirit semangat hidup kita orang-orang percaya. Yang ketiga, yang pertama tadi kita belajar kepada tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman, bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan bertekun di dalam pergumulan. Yang kedua, perlu kita pelajari, yang kedua adalah belajar menjalani kehidupan dengan cara memandang kepada Kristus yang adalah pengharapan kita dan kekuatan kita. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Kepada siapa? Kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kalau Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, Yesus telah menebus bagi kita, pergumulan hari-hari yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani ini, harusnya kita selalu mengingat, Yesus saja sudah mati buat kita, apalagi buat pergumulan sehari-hari. Itu sebabnya saudara sekali lagi, kalau kita ada berbagai macam pergumulan, ingatlah akan apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa lalu, dan percayalah masa-masa akan datang Tuhan tolong kita. Saudara ingat sebuah kisah cerita dalam Alkitab, bagaimana Daud menghadapi Goliat. Secara manusia, Daud tidak punya kekuatan. Orang Israel pun takut dengan olok-olokan orang Filistin dan Goliat. Mereka gentar dan gemetar. Tapi pada waktu Daud menghadapi Goliat di lembah itu, Daud hanya berkata begini, kalau Tuhan waktu-waktu yang lalu sanggup menolong saya, dan dengan kekuatannya saya bisa merobek mulut harimau dan beruang itu,
Hari ini juga, kata Daud, apa yang kualami di hari-hari yang lalu, yang aku ingat sekarang pada waktu aku menghadapi Goliat, Tuhan akan kerjakan yang sama. Bahwa hari ini juga Tuhan yang masa lalu menolong aku, Tuhan yang masa sekarang menolong aku untuk menghadapi Goliat. Saudara perhatikan baik-baik. Kekuatan apakah yang didapat Daud untuk menghadapi Goliat? Kekuatan yang dibuat oleh Daud, yang dilakukan oleh Daud, dia mengingat betapa Tuhan dahsyat di masa lalu. Dan Tuhan juga dahsyat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan ajar kepada kita lewat kitab Ibrani. Kalau kita sedang berjalan menjalani sebuah kehidupan, ada banyak pergumulan dan rintangan, ingatlah selalu akan Dia yang telah menebus kamu. Ingatlah selalu akan Dia yang telah memelihara kamu. Ingatlah selalu akan Dia yang telah memberkatimu. Dan percayalah, apa yang kamu alami di masa lalu, yang kamu ingat hari ini, Tuhan akan mengerjakan di masa-masa yang akan datang. Saudara, mari kita mengerti firman hari ini. Dan saya percaya kalau Anda mengerti firman hari ini, kita akan sukses, kita akan berhasil menjalani kehidupan hari ini sampai ke garis finish. Tuhan ajar kepada kita, ingat, mengingat sesuatu. Saudara, di dalam kitab Ulangan, Tuhan mengajar kepada orang-orang Israel untuk mengajarkan firman itu berulang-ulang. Artinya supaya gampang diingat. Kalau saudara belajar kepada kitab Perjanjian Lama, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang harus didokumentasikan, yang harus dibuat sebuah prasasti. Sehingga Alkitab berkata, kenapa orang Israel di Sungai Yordan membuat sebuah batu nisan? Kenapa harus ada batu Yakub? Itu sebagai sebuah tanda peringatan, mengingat bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Israel dipimpin Yosua menyeberang Sungai Yordan, dan Tuhan melakukan mujizat dan Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Itulah hal-hal yang perlu kita ingat. Itu sebabnya hari ini dengar baik, kita perlu mengingat betapa Tuhan mengasihi kita sekian puluh tahun yang lalu. Betapa Tuhan mengasihi kita beberapa waktu yang lalu. Betapa Tuhan menolong kita beberapa tahun yang lalu. Percayalah, hari ini, tahun ini, hari ini, Tuhan tolong saudara. Dan Tuhan tolong saudara untuk yang akan datang. Percayalah. Ini sebuah kebenaran. Ini bukan sekedar informasi, tapi ini sebuah kebenaran. Alkitab itu disampaikan dan pasti dikenapi. Tidak mungkin firman itu disampaikan kembali dengan sia-sia. Karena itu hari ini dengar baik, lewat mimbar Betel ini, lewat berita firman ini, mari bersama saya, dimanapun Anda berada, ingatlah selalu akan kasih kemurahan Tuhan. Ada satu lagu sederhana, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Kita diajar mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa lalu. Sehingga masa-masa yang akan datang, hidup kita diliputi dengan berbagai kebaikan-kebaikannya, mujizat-mujizatnya. Sehingga pada waktu kita ada pergumulan, tantangan, apapun yang sedang kita hadapi, pada akhirnya kita menang sampai garis akhir. Kiranya firman hari ini menjadi perenungan kekuatan, menjadi rema, menjadi berkat khusus. Dan firman yang saya sampaikan hari ini berkuasa merubah hidup saudara, memberkati saudara, sehingga kita bergairah untuk sampai garis finish. Kepada saudara yang sekarang menjadi lemah, yang sudah mulai menjadi lemah, kepada saudara yang hari ini mulai putus asa karena apa yang Anda mimpikan, apa yang Anda gumulkan, mungkin saudara belum mendapatkannya. Mungkin saudara yang hari ini mulai kurang setia dan mulai kurang bertekun dan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Hari ini dengar baik, lewat berita ini, jangan menjadi lemah, jangan putus asa. Coba bangkit, gairahkan hidup Anda. Ada Tuhan yang dikala kita memandangnya, tangannya dari jauh berkata, kuatlah anakku, bersemangatlah, aku sudah mendahului engkau, lihatlah aku menjamin engkau kemenangan sampai garis akhir. Bapak-Ibu yang Tuhan kasih, sekali lagi bahwa kita sedang bergumul dalam sebuah pergumulan yang masih panjang. Kalau hari ini saya punya seandainya jatah hidup masih 10-20 tahun lagi, itu berarti pertandingan hidup saya masih panjang. Di
Di depan saya banyak pergumulan. Ada banyak tantangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lewat renungan firman hari ini, lewat mimbar Betel, saya mau sampaikan kepada saudara. Cobalah belajar hidup ini dengan Tuhan. Belajar hidup dengan tokoh-tokoh iman. Cobalah lihat selalu kepada Kristus yang adalah kekuatan kita. Dan cobalah Anda selalu mengingat betapa baiknya Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, ada banyak orang seringkali yang diingat bukan yang baik-baik, yang diingat selalu yang kurang baik. Nah, cobalah lihat, jangan ingat kegagalan, jangan ingat kita sakit kita yang parah. Cobalah ingat kebaikan Tuhan. Ingatlah bagaimana proses Tuhan. Ingatlah bagaimana Tuhan tolong kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengerti firman hari ini dan mengingat hal-hal yang luar biasa, itu akan memberikan spirit yang luar biasa buat kita orang-orang percaya. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Sekali lagi saya mau berdoa buat saudara. Saat kau merenungkan firman yang saya sampaikan hari ini, dan kau dalam kondisi yang patah semangat, yang lemah, yang putus asa, yang seringkali nggak bisa mengalahkan beban, yang seringkali putus asa dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin Anda juga sedang terikat oleh beban dosa, rintangan dosa. Hari ini, izinkan Tuhan melawat saudara, dimanapun saudara berada, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, biarlah hari ini firman yang disampaikan menjadi berkat buat para pemirsa mimbar Betel ini. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah karena berbagai macam pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kalau ada di antara kami mulai putus asa karena beban berat hidup yang kami hadapi hari-hari ini. Biar hari ini melewat mimbar Betel ini kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Tidak ada yang menjadi putus asa karena kami telah belajar firman yang berkuasa memberkati hidup kami. Biar firman hari ini sungguh menjadi rema yang luar biasa. Kami diberkati Tuhan. Kami bergairah dan pada akhirnya semua pemirsa sampai ke garis finish karena kami belajar kepada tokoh-tokoh iman, kepada orang-orang percaya, pada akhirnya sampai ke garis finish karena kami melihat Kristus, Tuhan kekuatan dan sumber pengharapan kami, yang pada akhirnya sampai kami ke garis finish karena kami selalu ingat kepada Tuhan. Berkati semua pemirsa, Engkau dipermuliakan dan firman hari menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terus ikuti acara Mimbar Betel. Saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Karena acara ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita Tuhan. Tuhan berkati. Salam Mimbar Betel. Amin.